Sejumlah warga di Kecamatan Rupit menggelar aksi demo di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Mereka mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Aksi demonstrasi massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas dengan membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalan Lintas Sumatera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh KPUD Muratara. Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Beringin Rupit. Jika terjadi buka kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetukan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetukan palu, maka akses Jalan Lintas Sumatera kami tutup. Sejumlah aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Petugas gabungan mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas menggunakan Jalan Lintas Sumatera. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur berakhir ricuh. Pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Seperti ini, saya bukan tahu. Kericuhan terjadi karena ada tangan salah satu pendemo yang sedang berorasi mengenai muka polisi yang berjaga dan langsung dibalas dengan pukulan. Aksi saling dorong pun tidak terelakkan. Kedua pihak pun akhirnya sama-sama menahan diri hingga keributan berhasil diredam. Sebelumnya, massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI tempat dilakukannya rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Kabupaten Pamekasan. Mereka meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang. Tak hanya itu, pendemo juga menghalau siapapun untuk masuk ke gedung. Menurut Kapolres Pamekasan, pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terkena pukul. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Kericuhan terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PDI Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano, angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di partai saksi partai, saya nggak berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama.
Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu menduga ada kecurangan, seorang caleg DPR RI di Sumeneb, Jawa Timur mengamuk. Caleg petahana tersebut bahkan mengancam akan membunuh anggota panitia pemungutan kecamatan. Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Slamet Aryadi, mengamuk saat mendatangi kantor panitia pemungutan Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur. Caleg petahana ini menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara. Ia datang bersama sejumlah anggota tim suksesnya dan mengancam akan membunuh panitia PPK yang bertugas. Video ini pun viral di media sosial dan mengundang ragam tanggapan warganet. Biasa kan, karena hari ini memang rekapitulasi di tingkat kabupaten ini sudah berlangsung dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di tingkat kabupaten ini untuk hal-hal yang barangkali ada dugaan-dugaan seperti itu, karena ada dugaan penggelembungan kan. Itu kemarin yang sempat beredar itu, dan itu terjadi di internal partai, tidak dengan partai lain. Hanya saja di internal saksi di PPK Lenteng itu semua saksi sudah menandatangani. Sementara itu, DPW PAN Jawa Timur sudah menegur Slamet Aryadi, namun Slamet tidak dijatuhi sanksi. Sebab menurut DPW PAN, anggotanya itu marah bukan tanpa alasan, melainkan hanya ingin mengawal suara dan membela hak-haknya. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti dan tinggal menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024 untuk selanjutnya mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang, loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus. Sama dengan angket, kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Enggak sidang DPR, angket diserahkan kemana, ke rumahmu memangnya. Ya kan, diserahkan DPR, sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak, saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan, karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansi. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas parlemen 4% untuk diterapkan pada pemilu 2029 menuai ragam reaksi publik. Perludem sebagai penggugat menilai persentase ideal ambang batas parlemen adalah 1%. Sementara pakar hukum tata negara menilai putusan MK seharusnya bisa langsung berlaku di tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas parlemen 4% untuk diterapkan pada pemilu 2029 menuai beragam reaksi publik. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai pemohon menyatakan ketentuan ambang batas parlemen 4% menyebabkan terbuangnya kumpulan suara pemilih pada pemilu. Timbang menimbang angka ideal batas ambang,
Perludem menilai persentase ideal ambang batas parlemen adalah 1%. Jadi memang di permohonan kami itu kita menyediakan juga sebetulnya satu rumus ya, rumus dari Tagepera namanya, untuk kemudian menghitung bagaimana metode ambang batas efektif yang kemudian bisa diberlakukan gitu, yang kemudian muncullah angka 1% itu. Yang ini kemudian menghitung misalnya ada rata-rata besaran district magnitude atau jumlah kursi dalam satu dapil, kemudian jumlah total kursi di parlemen dan juga jumlah dapil gitu. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas 4% bisa diberlakukan di pemilu 2024 tanpa perlu menunggu hingga pemilu 2029. Dengan kalau diterapkan 2024, momennya pas ya, terlepas partai siapa yang diuntungkan, tapi yang kita fokuskan adalah melindungi atau meminimalisir suara rakyat yang terbuang. Nah, Kenapa tidak 2024? Itu yang saya sesalkan. Oke. Kalau seandainya ini sudah diputuskan, nah saya kira memang tidak. Dalam pertimbangan, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tidak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pergeseran tanah di Kampung Cibeduk dan Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat masih terjadi. Kondisi ini membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga akibat pergeseran tanah di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat melakukan asesmen kebencanaan di lokasi pergerakan tanah tersebut. Ternyata pergeseran tanah masih terjadi dan sangat rawan hingga akan segera dilakukan penelitian. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi jam 5 tadi subuh ini sudah sampai terjadi sampai goyang. Nah, sampai saat ini masih goyang, Pak. Ya, ini kami sudah kerjasama dengan Pusat Vulkanologi. Mudah-mudahan secepatnya, Pak, mereka tim dari Pusat Vulkanologi ini turun ke lapangan. Pergeseran tanah yang masih terjadi membuat warga terpaksa mengungsi. 194 warga dari 2 RT mengungsi ke posko pengungsian di kantor Kecamatan Rongga. Pemerintah daerah berupaya memenuhi semua kebutuhan pengungsi. Kebutuhan di sana itu ada kasur, ada bantal, ada kipas angin, terus ada dispenser dan susu untuk anak. Kita semua sepenuh. Saya berusaha untuk menghilangkan sedikit pun keluhan itu yang sampai muncul. Karena ini masyarakat saya, ini kehendak alam, dan disinilah peran pemerintah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini pergeseran tanah mengakibatkan 44 bangunan rumah warga mengalami retakan, sekolah dan fasilitas umum ambruk, hingga akses jalan warga pun amblas. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pergeseran tanah di Bandung Barat sudah bergabung bersama kami ada PLT Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat, Pak Asep Sehabudin. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Bu. Ya, bagaimana? Ya, Pak Asep, selain menyebabkan puluhan rumah rusak, apakah ada korban akibat bencana tanah bergerak ini? Ya, kalau dari korban jiwa sampai hari ini ya, malam ini alhamdulillah kondisi warga masyarakat yang kena korban bencana alam pergeseran tanah, alhamdulillah masyarakat dalam keadaan sehat dan mereka alhamdulillah aman dalam posisi di tempat pengungsian yang kondisinya kita tempatkan di tempat yang presentatif, yaitu di gedung Islamic Center, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Jadi alhamdulillah korban jiwa tidak ada sampai hari ini. Baik, jadi tidak ada korban ya Pak. Kemudian seberapa luas wilayah yang terdampak tanah bergerak ini, Pak Asep?
Nah, kalau dari luasan ya, ini berdasarkan perkiraan ini kemungkinan luasannya hampir 20.000 meter ya, kurang lebih 2 hektar. Ini kondisinya pada kondisi tanah yang ada pergeseran, khususnya yang menyangkut dengan yang diawali dari bangunan sekolah dasar ya, sekolah dasar Babakan Talang, sehingga seluruhnya ke bawah sampai ke saluran sungai Cidadap. Jadi kondisinya luasannya memang cukup besar juga, hampir 20.000 meter ya. Di sekitar sana ada gerakan tanah, dan juga sampai hari ini memang kita terus mewaspadai apakah potensi ini akan bertambah luas ya, ke kiri ke kanan ya. Karena di sana masih ada rumah penduduk atau permukiman yang memang ada beberapa RT yang kondisinya akibat jalannya terputus, itu masih ada posisinya yang penduduk di sana kondisinya. Baik. Hari ini. Jadi masih ada potensi tanah kembali bergerak di sana ya Pak Asep? Ya, kalau bergerak itu yang sudah ada itu terus bergerak ya. Tapi potensi berkembang ke kiri dan ke kanan itu sampai hari ini kita sedang diantisipasi, dan mudah-mudahan besok hasil kajian dari geologi BMKG mudah-mudahan akan meninjau ke lokasi dan meneliti apakah memang ini pergerakan akan terus terjadi atau bertambah gitu ya lokasinya. Baik, apakah ada upaya untuk mengevakuasi warga-warga yang tinggal di sekitar lokasi tanah bergerak untuk mencegah jika terjadi pergerakan tanah susulan? Kalau upaya semuanya sudah, dari jumlah kakak ya sampai hari ini ada 48 kakak, itu semuanya sudah kita tempatkan diungsikan, bukan lagi di tempat yang mereka huni, sudah dikosongkan. Kalau rumah-rumah ini sudah dikosongkan, listrik kita sudah padamkan, tidak ada lagi aliran listrik yang mengalir di area yang kena dampak ya. Ini semuanya dalam posisi sudah padam, dan masyarakat sebanyak 48 kakak atau 48 rumah dengan jumlah jiwa kurang lebih 163 jiwa, kita sudah dalam posisi diungsikan di tempat yang aman. Baik, apa penyebab dari kondisi tanah bergerak ini Pak Asep? Apakah ini baru pertama kali terjadi di sana? Nah, ini kata penduduk ya, penduduk di sana ini sudah hampir 30 tahun ya. Ini sudah 30 tahun, dulu pernah katanya ada retakan, tapi tidak sedahsyat hari ini ya. Ini kondisinya sudah berlama juga, hampir ya bayangin aja udah 25 tahun ya. Ini sekitar tahun 80-an mungkin ya, ini tahun 2000-an mungkin atau 2000-an. Ini dulu sudah katanya dari penduduk ini sudah pernah ada pergeseran, tapi pergeserannya kecil ya, tidak seperti hari ini. Terhitung dari tanggal 20, dari tanggal 18, kita hitung aja dari tanggal 18 awal ketahuan retakan sampai hari ini tanggal 3 ya, itu sudah amblasnya hampir 4 meter ya di lokasi pergeseran tanahnya, amblas ke bawah. Baik, terima kasih Pak Asep Sehabudin telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, hingga kini rekapitulasi suara terus berjalan, dan untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi suara kita menuju ke gedung KPU bersama rekan kami Dilami Aulia. Selamat sore Dilami, bagaimana jalannya perkembangan proses penghitungan suara di KPU hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu 2024 ini tentunya masih terus berlangsung. Pada hari kelima ini, KPU Republik Indonesia tengah menyelesaikan suara pemilih dari luar negeri. Dan untuk kondisinya, untuk rapat pleno ini dibagi menjadi dua, yakni ada di panel A dan juga panel B. Kalau untuk panel A ini dipimpin secara langsung oleh Komisioner KPU Betty Epsilon, sementara untuk panel B ini dipimpin secara langsung oleh Komisioner KPU Idam Holik. Untuk panel A ini sedang berlangsung rekapitulasi dari PPLN Kuching Malaysia. Sementara untuk panel B ini sedang berlangsung rekapitulasi PPLN dari Kolombo dan juga Sri Lanka. Dan kalau untuk panel B ini masih ada kiranya 18 PPLN lagi yang memang harus direkapitulasi atau dihitung. Dan juga kalau misalnya kita melihat hasil dari rekapitulasi PPLN luar negeri ini tentunya beragam macam ya, dari untuk
paslon nomor urut 1, 2, dan juga 3 dari pemenangan penghitungan suaranya. Dan tentunya ini juga masih terus diproses, masih terus berlangsung. Dan kalau kami tadi awak media bertanya kepada Komisioner KPU Idam Holik, ia mengatakan bahwa KPU Republik Indonesia saat ini tengah sudah rampung hampir 90% dalam rekapitulasi PPLN di kiranya 128 PPLN, kecuali untuk PPLN Kuala Lumpur yang akan diberlakukan PSU nantinya pada 9 hingga 10 Maret 2024. Syafa dan juga pemirsa, kalau kita memantau kembali terkait dengan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia untuk memudahkan penghitungan suara dalam pemilu 2024 ya, ada hal yang cukup menonjol signifikan, yakni terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, yang mana untuk perolehan suara pada pemilu legislatif DPR RI yang awal mulanya kiranya di 1 Maret ini ada di angka 2,6%, kemudian dalam kurun waktu 24 jam ini meningkat menjadi 3,13% suara. Dan kalau dirangkum kembali, ini nanti PSI kalau misalnya mencapai 4% ini sudah dapat memasuki atau mendapatkan kursi di DPR RI. Selain dari PSI, ini juga Partai Gelora turut meningkat dari yang awalnya 1% kini meningkat menjadi 1,46%. Dan tentunya ini hasilnya masih terus berubah-ubah, masih tentatif karena mengingat rekapitulasi penghitungan suara ini masih terus dilakukan, terutama dilakukan secara berjenjang, dan kita akan mendengarkan secara langsung nanti untuk 20 Maret hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang asli atau yang sebenar-benarnya. Kembali kepada Anda, Syafa. Terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak meroket hanya dalam hitungan hari menggemparkan publik. Politisi PSI Sheryl Tanzil akan menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Sementara Komisioner KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Publik digemparkan dengan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak melejit hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hingga Minggu siang, di situs resmi KPU perolehan suara partai berlambang mawar ini telah menyentuh angka 3,13%. Sementara pada hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI lebih sedikit dari real count KPU. Litbang Kompas mencatat PSI meraup 2,81% suara. Adapun Voxpol mencatat PSI meraih 2,93% suara. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari, yang diperoleh dari 2.240 TPS. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Ya, perolehan suara PSI melonjak tajam. Publik pun mempertanyakan keabsahan suara yang didapat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada founder dan juga CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat sore, Bang Pangi dan juga Bang Julius, apa kabar? Halo, Bang Pangi. Selamat sore, Bang Pangi. Halo, selamat sore. Siapa? Baik. Baik, saya ingin ke Bang Pangi terlebih dahulu. Bang Pangi, banyak pihak yang curiga terhadap perolehan suara PSI yang dinilai tiba-tiba melonjak hanya dalam hitungan 3 hari. Kalau Anda bagaimana nih
melihatnya, Bang Pangi? Ya, pertama Mbak Sapa, kalau kita mencermati tentu harus dengan based on data ya, tentu dengan faktual, dengan data verifikasi, konfirmasi, dan validasi, tidak berdasarkan persepsi atau dianggap oleh PSI sebagai penggiringan opini publik, atau dianggap pihak yang merasa dicurangi, atau siapa yang dicurangi, atau pelanggaran, dan seterusnya. Tentu basisnya adalah data yang terukur dengan faktualisasi, termasuk mungkin expose data dan seterusnya. Yang kedua adalah misteri lonjakan suara PSI hari ini, tentu ini akan menarik untuk kita cermati. Kenapa? Gitu. Nah sekarang tentu kenapa dalam hampir setelah reformasi, quick count itu kan tidak pernah meleset dari hasil real count, baik itu pilpres maupun pileg. Nah ini baru sejarah pertama kali yang kita temukan suara partai pileg, terutama khusus PSI, itu bisa berbeda dengan hasil quick count. Karena setahu saya, boleh di cross check, tidak ada satupun lembaga survei yang memprediksi atau lolos ambang batas 4%, tidak ada satupun. Nah tiba-tiba hari ini kalau misalnya suara PSI setelah reformasi sampai sekarang quick count pileg, kok bisa beda PSI sendiri, sementara partai-partai lain sama hasilnya gitu. Terutama pilpres juga sama, tidak ada yang berbeda dengan real count KPU. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah salahnya lembaga quick count yang salah, atau lembaga atau real count-nya KPU-nya, atau sirekapnya yang bermasalah. Nah tentu untuk proses untuk mencari kebenaran itu tentu harus dengan bisa buka C1 planonya di siap tanding, diuji kembali, di cross check, divalidasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi dalam konteks input sirekapnya atau input real count-nya. Yang kedua adalah mungkin bisa buka kotak suara kembali untuk mengecek misalnya 30% kotak suara dibuka kembali, apakah ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ada manipulasi, ada kecurangan, ada Baik. Itu sanksinya nggak main, tentu pidana ya. Apakah itu dilakukan di tingkat KPPS, di PPK, atau di tingkat kabupaten kota, atau di provinsi. Tentu itu perlu diverifikasi, dikonfirmasi, dan divalidasi. Nah yang ketiga adalah tentu saja menarik untuk kita cermati adalah fenomena ini, ada suara tidak sah hari ini. Nah suara tidak sah ini siapa yang mengawal, siapa yang kontrol. Nah suara tidak sah ini bisa dikonversi itu menjadi suara sah. Apalagi pemilu kali ini adalah pemilu yang suara tidak sahnya cukup signifikan, besar. Nah, fenomena suara tidak sah ini bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan, bisa digelontorkan untuk insentif aspek-aspek elektoral. Nah, itu juga perlu kita cermati. Kemudian yang keempat adalah, misalnya PSI selalu mengatakan, ya kami jangan digiring opini, kami saja yang diperhatikan, jadi tertuduh gitu. Tinggal dibuktikan saja. Nah, membuktikan ini yang nggak mudah, karena kita nggak digaji oleh negara. Siapa yang membuktikan? Gitu. Itu yang nggak mudah. Gitu. Kemudian pihak-pihak mana yang mau kembali membuka kotak suara, itu jadi challenge, tantangan. Kemudian pihak-pihak mana yang bisa untuk memvalidasi, memverifikasi, dan konfirmasi C1 plano atau C1 hasil itu untuk divalidasi kembali kebenarannya. Nah itu challenge-nya, tantangannya di situ, siapa yang akan membuktikan itu. Nah kalau misalnya Bawaslu, KPU-nya juga seolah lepas tangan, tidak tanggung jawab, ini kan juga problematik juga, punya persoalan tersendiri gitu. Jadi perlu Baik, Bang Julius, kalau menurut Anda bukti digital, bukti apa? Baik, Bang Julius, apakah perolehan suara PSI yang mendadak meroket dalam waktu cepat ini merupakan sebuah anomali? Oh iya jelas. Jadi kami kan dari awal gini ya, kita mesti lihat faktor bahwa satu-satunya partai yang mengkampanyekan diri di berbagai macam balihonya dengan menggunakan foto Presiden Jokowi hanya PSI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu-satunya partai yang disebut oleh Komisi 3 DPR RI pada saat rapat kerja bersama mitra polisi ketika itu adalah terkait dengan dugaan pemasangan baliho oleh aparat kepolisian, hanya PSI. Lalu di belakang kami mendengar berita bahwa mulai dari P3 ya, Bang Romi cerita terjadi kenaikan 3% di PSI yang beriringan dengan menurunnya suara P3 3%. Dan kami juga membaca beberapa data dari rekan-rekan di mana di sekitar 110 TPS ada suara PSI yang lebih daripada 60%.
yang pada saat itu teman-teman di lapangan mengatakan suara PSI ada yang sama sekali tidak ada yang nihil dan segala macam. Ini suara dari bawah, suara dari rakyat, suara dari rekan-rekan pemantau pencoblosan, gitu ya. Jadi bukan suara politik, bukan suara lembaga survei, kita langsung dari lapangan. Dan ini yang berkali-kali dipertanyakan, kenapa mendadak melonjak dan perhitungan matematis pun menjadi tidak masuk akal. Nah, kalau seperti ini seperti apa yang kita sebut sebagai sulap-sulap hasil suara. Kita tahu kita sedang bermasalah dalam kondisi Sirekap, dan tadi seperti yang Bung Pangi sampaikan, ini harus dibuka bukan hanya C1 atau rekapnya saja, tapi kotak suaranya harus dibuka. Itu kertas suara yang dicoblos-coblos itu harus diulang, harus dibuktikan. Kenapa bisa dalam jangka waktu 2 hari kenaikannya amat sangat signifikan, dan ini tidak mungkin karena tidak ada satu lembaga survei pun yang menyatakan demikian. Sementara di lapangan berbagai macam kejanggalan teknis itu disampaikan. Dengan demikian kalau ceritanya begini, maka kita bisa bilang ini pemilu ya yang berjalan mulus ya adalah mereka-mereka yang benar-benar berjuang. Sementara yang berjalan betul-betul blast off, betul-betul melonjak, betul-betul janggal, ini yang ada jejak Presiden Jokowinya. Dan ini pula yang tidak pernah ditindak. Ini jelas-jelas kecurangan pemilu yang bukan hanya terstruktur sistematis tapi juga masif. Ini yang harus menjadi materi hak angket ke depannya, siapa? Bang Pangi, mungkin tidak sih barangkali mungkin ada daerah-daerah yang menjadi lumbung suara PSI yang baru masuk ke penghitungan real count KPU beberapa hari terakhir sehingga membuat suara PSI bertambah banyak, cukup signifikan begitu. Halo Bang Pangi, mohon maaf audionya di mute, mohon dibuka. Ya, misalnya Mbak Sapa memang ada alasan karena baru ada masuk daerah-daerah tertentu gitu. Kalau sebenarnya kalau di dalam quick count ya, data masuk 15% saja waktu kita cermati, itu angka PSI-nya udah stabil di situ gitu. Jadi kalau kita lihat di dashboard IT kita, mau masuk daerah dari Indonesia Timur, Indonesia bagian barat, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan atau dari Bali, NTT, NTB, termasuk Maluku, Papua, begitu data 15% masuk, itu data tuh stabil. Tidak terjadi pergerakan lagi. Nah, stabilitas angka data kalau dalam quick count kita kemarin itu di 15%, persis hari ini begitu masuk 75%. Nggak berubah itu posisinya PSI tetap tidak lolos gitu. Nah, kalau kemudian Mbak Sapa mengatakan tadi ada misalnya ya batas atas rentang margin of error atas pun nggak lolos gitu, hanya 3,8. Nah, dan angka mencapai ya menambah 1,2 juta, 1,2%, itu kan artinya tidak main-main angkanya, 2,2 juta suara atau 1,8 juta suara, saya lupa itu persis. Dari mana sumber data sebesar itu? Suara dari mana gitu? Tiba-tiba datang, itu yang disebut dengan misteri lonjakan suara PSI itu. Jadi kalau ada tadi data-data yang belum masuk, hari ini sudah mulai masuk, sebenarnya data real count atau quick count itu, atau saya lihat atas Sirekap itu, mau data masuk 5%, mau 10%, biasanya data masuk 15% itu relatif stabil gitu. Jadi tidak ada lagi stabilisasi suara itu terjadi di IT dashboard kita waktu itu. Jadi nggak ngaruh mau masuk daerah lain, mau nggak masuk daerah lain, begitu sudah masuk 15% suara. Nah sekarang pertanyaannya real count-nya KPU sudah 15% atau lebih? Kan sudah lebih, sudah hampir 50%, sudah 60% kan. Jadi itu relatif sudah stabil gitu. Nah artinya kalau memang udah stabil di 50%, kalau kita sudah 15% data masuk di tim IT dashboard kita stabil, kan harusnya nggak mungkin lagi ada lonjakan dari 3,2, 3,1 ke 3,9, tiba-tiba melonjak jadi 4, menjadi aneh gitu. Data itu, lihat real count data masuk 5%, dengan real count masuk data sekarang 60%, coba lihat angkanya. Prabowo-nya masih di 58 ya, Ganjarnya di angka 16-17, kemudian Aniesnya di angka 25-24, kan gitu. Mau masuk 15%, mau masuk 50%, mau masuk 60%, itu nggak ada lonjakan-lonjakan, jumping-jumping itu nggak ada, Mbak. Nah pertanyaannya kenapa bisa di Pilpres tidak terjadi lonjakan, stabilitas data terjadi di real count-nya, tapi ketika di partai kok ada jumping-jumping begitu gitu. Ada apa? Nah itu yang menarik sebenarnya untuk dicermati. Oke, baik Bang Julius, ini Saya izin pamit ya Mbak. Izin pamit ya Mbak.
Baik, terima kasih Bang Pangi. Bang Julius, ini PSI sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pihaknya menegaskan selalu taat aturan, tidak ada kecurangan, dan akan menggugat pihak-pihak yang dinilai telah memfitnah PSI terkait dugaan anomali suara ini. Perlukah Mas Julius menggugat pihak-pihak yang dinilai memfitnah PSI? Ini kan bahasa-bahasa represif gitu ya. Menunjukkan bahwa PSI ini partainya penguasa, oleh karena itu dia pasang poster dengan Jokowi dimanapun itu. Jadi ketika kita mengkritik suara itu dianggap mengkritik kepemimpinan Jokowi. Ini bahasa yang lumrah lah. Penguasa-penguasa yang represif, penguasa-penguasa yang oligarkis, penguasa-penguasa yang otoriter menggunakan bahasa yang sama. Dengan demikian juga ini semakin membuktikan sebetulnya ya, ketika dia menyatakan ada akan menggugat, akan mempertanyakan pihak manapun yang membahas soal anomali dan segala macamnya gitu. Bukannya mendorong KPU untuk membuka, bukannya mendorong saksi-saksi PSI untuk mengungkapkan kenaikan atau lonjakan suaranya secara signifikan, tetapi malah mengancam. Ya kita sih jelas melihat wajah asli Jokowi di PSI. Baik. Di situ ya, karena ini benar-benar wajah yang represif dan justru semakin meyakinkan kami bahwa Bang Romi bilang ada operasi di sini, operasi sayang anak. Ya jelas berarti ini memang Pak Jokowi yang bermain untuk meningkatkan atau memastikan lonjakan suara PSI agar mencapai 4% dan lolos ke Senayan. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Sebelumnya tadi ada Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan tumpeng tempe saat perayaan sedekah bumi yang digelar di depan Balai Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tumpeng raksasa setinggi 10 meter habis dalam waktu kurang dari 30 menit. Warga desa Sedengan Mijen berebut gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter. Mereka rela berdesakan, bahkan banyak warga yang terlibat aksi dorong guna mendapatkan tempe dan sayuran serta jajanan dari tumpeng. Hanya kurang dari 30 menit, semua hasil bumi yang ada di tumpeng habis diambil warga. Meski harus berebut, namun warga tetap antusias menyambut tradisi yang digelar setiap tahunnya. Banyak mas, sama tempe, sawi, kacang. Ada apa ini? Jajanan anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya, Ibu? Ya, sampai kaki saya patah ini mas, sakit, jatuh. Acara gunungan tumpeng tempe setinggi 12 meter ini menghabiskan sedikitnya 75 kuintal kedelai. Kedelai didapatkan dari sumbangan para pengrajin tempe. Seluruhnya murni dari para pengrajin tempe. Kita dari masing-masing pengrajin tempe semuanya menghibahkan untuk bersedekah yang ditujukan untuk para leluhurnya agar mendapatkan keberkahan untuk jualan tempenya. Sedekah bumi digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga desa Sedengan Mijen percaya bahwa sedekah bumi datangkan keberkahan bagi kehidupan warga dan pengrajin tempe. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Imbas video viral Ustadz A'agim, sebuah minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat disegel. Sebelumnya viral di media sosial, A'agim resah dengan para remaja yang kerap nongkrong hingga larut malam di minimarket tersebut. Setelah diselidiki, ternyata minimarket tersebut belum memiliki izin hingga akhirnya disegel dan dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Pemilik minimarket saat ini pun dimintai keterangannya. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan nggak enak, pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darut Tauhid. A'agim membagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi.
Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tantibum serta jam operasional. Atas tindakan pelanggaran tersebut, kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali. Padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid. Apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai penetapan tersangka, penyelesaian kasus perundungan di salah satu sekolah swasta terus bergulir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong untuk upaya diversi. Langkah ini pun ditolak oleh pihak keluarga korban. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Keempat tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Polres Tangerang Selatan mengupayakan diversi dalam kasus ini. Kemen PPA beralasan dalam kasus ini ada anak yang berkonflik dengan hukum. Sini ada anak berkonflik dengan hukum yang perlu kita perhatikan.
untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan hukum termasuk hak pendidikan. Maka dari itu kami juga mendorong upaya kepada Polres Tangerang Selatan untuk upaya diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena memang ancaman pidananya juga di bawah 7 tahun, sehingga kita berpatok pada aturan tersebut. Semoga upaya diversi itu dapat segera dilaksanakan. Keluarga korban tidak menutup pintu atas upaya diversi ini. Namun melalui kuasa hukumnya, keluarga korban akan terus memperjuangkan hingga pengadilan. Ikuti langkah tersebut karena itu adalah kewajiban formil atau perintah undang-undang dalam tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Akan tetapi yang harus kita ketahui bersama, diversi dapat terwujud apabila berdasarkan kesepakatan dengan anak korban maupun orang tua korban. Lalu berikutnya kita harus tahu bahwa salah satu syarat diversi adalah menghindari stigma negatif di masyarakat. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi, tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya kepada saudara korban. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli, termasuk artis Vincent Rompis. Anak Vincent kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lantas mengapa Kemen PPA mendorong penyelesaian kasus perundungan dengan diversi? Kita akan membahasnya lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami Pelaksana Tugas Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Atwir Lani Ritonga. Selamat malam, Bu Lani. Ya Bu Lani, mohon maaf audionya masih di mute, bisa dibuka terlebih dahulu. Oke. Baik, Bu Lani, ini kenapa dari Kemen PPA sendiri mendorong penyelesaian dengan langkah diversi bukan dengan mekanisme peradilan ke jalur hukum? Iya, baik. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada yang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum. Di sini ada anak korban, kemudian anak saksi, dan juga anak berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Nah, di dalam penanganan kasus, kebetulan saya adalah asisten deputi pelayanan anak. Nah, kebetulan dalam pelayanan anak yang mengalami kasus atau dalam penanganan kasus, ada situasi di mana kasus tersebut terdiri dari anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum. Iya Bu Lani, bagaimana bisa dilanjutkan? Ya, baik. Nah, saya lanjutkan bahwa ketika anak berkonflik dengan hukum, bukan berarti anak ini tidak melakukan kesalahan, tapi justru memang anak melakukan kesalahan. Maka untuk kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Peradilan Pidana Anak, maka anak berkonflik dengan hukum ini harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, salah satu mandat yang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah melakukan atau menempuh upaya diversi apabila memenuhi syarat yang ada tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi. Nah, maka kita harus melihat apakah di dalam kasus yang sedang kita bahas saat ini, perundungan di sekolah ini adalah sekolah minggu misalnya. Nah, ini apakah ancaman pidananya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan langkah itu adalah langkah hukum yang memang harus ditempuh. Masalah nanti adalah tadi gagal dan lain sebagainya, itu masalah berbeda yang lain gitu ya. Jadi memang secara hukum seorang anak harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan tentu ada syarat-syarat yang harus ditempuh anak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Baik, Bu Lani, ini ada 8 anak berkonflik dengan hukum dalam kasus perundungan Binus School Serpong, Tangerang, Banten ini. Apakah mereka keseluruhan sudah dinyatakan memenuhi syarat atau bagaimana untuk diversi? Ya, kami melihat ketika kami mungkin perlu memastikan ini kepada Polres Tangerang Selatan karena memang
kewenangan ini ada di kepolisian ya, di Polres Tangerang Selatan, sehingga nanti yang akan melakukan upaya diversi pun bukan Kementerian PPPA gitu ya, tapi kami mendorong Polres Tangerang Selatan untuk melakukan upaya itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Nah, ketika Polres Tangerang Selatan harus melihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan diversi, misalnya salah satunya adalah ancaman pidananya di bawah hukuman 7 tahun, kemudian tidak melakukan pengulangan pidana. Nah, apabila syarat-syarat itu memang terpenuhi, maka tentu Polres Tangerang Selatan harus mengupayakan diversi sesuai dengan undang-undang amanat undang-undang sistem peradilan pidana. Baik, salah satu syaratnya ancaman pidana harus di bawah 7 tahun. Lalu Bu Lani, bagaimana mekanismenya jika nanti memang yang ditempuh adalah untuk jalur diversi? Ya, apabila nanti memang yang ditempuh adalah sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang di dalam Undang-Undang SPPA, maka kita harus menunggu diversi. Maka diversi harus diupayakan dengan beberapa pertemuan di tiap tingkatan hukum, proses hukum ya. Jadi misalnya di proses penyelidikan, ya di proses kepolisian itu harus diupayakan proses diversi. Kemudian di tingkat penuntutan pun seperti itu, kemudian sampai di tingkat pengadilan. Nah, maka ketika proses diversi itu dilaksanakan, tentu akan ada pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum. Nanti anak berkonflik dengan hukum dan pihak korban akan diversi untuk mencari kepentingan solusi demi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, maka artinya dipertemukan anak berkonflik dengan hukum dan korban ini dipertemukan begitu Bu Lani? Jadi kalau di dalam proses penanganan kasus, ketika ini anak, bukan berarti anaknya harus dihadapkan dengan anak ya Mbak ya. Nah ini secara teknis juga harus diperhatikan dari sisi pendampingan psikologisnya. Nggak mungkin dong ketika anak korban yang sudah dilakukan kekerasan oleh anak yang berkonflik dengan hukum kemudian dihadapkan satu sama lain gitu ya. Tapi adalah pihak-pihak pendamping, misalnya orang tua, dan kemudian orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum dipertemukan, kemudian akan dicari solusinya seperti apa. Bila ini tidak menemukan kesepakatan sehingga prosesnya bisa dinyatakan diversinya gagal, maka bisa naik ke tahapan berikutnya di proses hukum begitu. Baik, artinya dari proses diversi ini jika memang nantinya akan terwujud mekanisme ini, artinya akan mempertemukan pihak orang tua korban dan juga pihak dari anak yang berkonflik dengan hukum begitu. Baik, kita mungkin sama-sama menantikan apapun nanti penyelesaiannya, semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga tetap ada pengawalan karena ini masih melibatkan anak-anak di bawah hukum. Terima kasih Bu Lani Ritonga telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat malam. Pemirsa, MNC Asset Management meraih 2 penghargaan pada acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024 yang digelar secara daring oleh Advisor dan IDX Channel. Penghargaan diberikan untuk 2 kategori produk, yakni reksadana pendapatan tetap syariah dan non-syariah. Dua produk investasi yang eksis di pasar modal lebih dari 15 tahun dari MNC Asset Management meraih 2 penghargaan dalam acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Dua produk yang mendapat penghargaan adalah MNC Dana Liquid, memenangkan penghargaan dalam kategori reksadana pendapatan tetap non-syariah terbaik performa 3 tahun, dan MNC Dana Syariah pada kategori reksadana pendapatan tetap terbaik performa 3 tahun. Digelar secara daring oleh Advisor dan IDX Channel, penghargaan ini menjadi bukti MNC Asset Management mampu menangani berbagai perkembangan ekonomi dengan memberikan hasil investasi yang optimal. Award ini membuktikan bahwasannya MNC Asset salah satu aset manajemen yang telah berkontribusi lebih dari 23 tahun di Indonesia, memberikan performance yang cukup baik dari segi performa reksadana pendapatan tetap berbasis syariah maupun konvensional. Reksadana MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah ini khusus penempatan pada obligasi dan sukuk korporasi yang memiliki fundamental baik dan imbal hasil yang menarik. Nah, tentunya obligasi dan sukuk korporasi ini memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah ya dibandingkan dengan SBN. Nah, inilah yang menyebabkan tingkat imbal hasil dari reksadana MNC itu memberikan imbal hasil yang cenderung stabil.
Sebagai salah satu perusahaan manajer investasi terbaik dengan pengalaman 23 tahun, MNC Asset Management terus berupaya meningkatkan kinerja investasi serta berperan aktif dalam memajukan industri reksadana di Indonesia. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, IDX Channel melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Gaza sudah bergabung bersama kami warga Indonesia yang juga relawan Mercy yang saat ini masih berada di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Nadia. Baik, selamat siang Mas Fikri. Ini bisa diceritakan kondisi terkini di sana pasca serangan bagaimana saat ini Mas Fikri? Ya, memang kondisi di Jalur Gaza hari demi hari semakin memburuk. Bahkan memang berita yang saya terima ada terjadi penembakan begitu, di mana tim PBB mengusahakan truk-truk bantuan masuk ke Jalur Gaza Utara dan berhasil melalui memang penjagaan yang ketat dan persyaratan yang ketat. Dan truk-truk bantuan ini berhasil masuk ke Jalur Gaza Utara dan terjadi penembakan oleh pihak Israel, di mana memang akibat insiden tersebut yang saya dapatkan rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa sudah terjadi penambahan lagi, yang sebelumnya hanya 100 orang yang meninggal. Sampai saat ini saya dapat info bahwa ada 118 warga yang meninggal akibat insiden penembakan tersebut. Dan selain warga yang meninggal, terdapat 760 warga lebih yang mengalami luka-luka, dan sebagian mereka dilarikan ke Rumah Sakit Ashifa yang ada di Gaza City dan juga Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara. Dan memang sebenarnya penembakan pada truk-truk bantuan ini bukan pertama kalinya, di mana memang sebelumnya pihak Israel juga sering melakukan penembakan truk-truk bantuan terutama yang masuk ke Gaza Utara, sehingga akibat insiden penembakan banyak warga yang meninggal dan juga mengalami luka-luka, serta penghentiannya bantuan-bantuan yang diusahakan oleh PBB untuk masuk ke Gaza Utara, sehingga insiden kali ini adalah insiden yang terbesar dan membuat banyaknya korban yang meninggal dari kalangan sipil dan juga banyak korban mengalami luka-luka. Dan saya mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina, hari ini terdapat 9 pemboman oleh pihak Israel terhadap warga sipil yang ada di seluruh jalur Gaza. Akibatnya 90 warga meninggal dan 177 warga mengalami luka-luka dalam 24 jam terakhir saja. Sehingga dari 7 Oktober sampai saat ini jumlah korban yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina mencapai 30.410 yang meninggal, di antara mereka 13.000 lebih dari kalangan anak-anak dan 8.800 lebih dari kalangan wanita, serta 340 lebih dari tim medis dan juga 130 lebih dari jurnalis. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 71.700, di mana mayoritas mereka adalah dari kalangan anak-anak dan juga perempuan. Dan dalam beberapa hari terakhir ini juga memang serangan-serangan Israel terhadap jalur Gaza juga sangat intens, di mana pada lusa lalu pihak Israel membom tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar rumah sakit Uni Emirat Arab begitu, sehingga menyebabkan 11 warga meninggal termasuk anak kecil dan juga tim medis, dan menyebabkan 50 korban luka-luka. Dan pada kemarin saja juga, atau pada tadi malam, kita bisa merasakan serangan yang begitu dahsyat, di mana dari tempat saya mengungsi ini, saya bisa melihat di langit bom yang dijatuhkan oleh pihak Israel yang sangat langit-langit berwarna merah akibat serangan-serangan. Dan serangan ini dilontarkan ke Jabaliyah di Gaza Utara, di kota Dirbalah di Gaza Tengah, dan juga kota Khan Yunis di Gaza Selatan. Artinya intensitas serangan Israel justru malah semakin meningkat, padahal informasi yang saya dapatkan bahwa akan ada terjadinya gencatan senjata pada esok hari, pada Senin 4 Maret 2024 yang akan datang. Baik, ada rencana gencatan senjata, namun intensitas serangan justru makin meningkat. Mas Fikri, kalau terkait dengan kebutuhan makan ataupun pasokan makan untuk warga Palestina ini bagaimana? Dari informasi yang beredar, kabarnya mereka juga menggunakan pakan ternak dan juga rerumputan untuk kebutuhan makan. Apakah ini benar?
Ya, informasi yang saya dapatkan memang akan adanya gencatan senjata itu masih sementara begitu ya, masih belum ada kemajuan dalam informasi ini. Namun yang bisa saya gambarkan di jalur Gaza, terutama di Gaza Utara, saya mendapatkan informasi dari jurnalis lokal yang ada di Gaza Utara, bahkan mereka harus mencampuri makan mereka dengan pakan ternak dan juga rumputan atau dedaunan. Bahkan mereka juga tersebar video yang beredar di sosial media bahwa mereka memakan kaktus begitu, di mana memang pohon kaktus ini memang sebenarnya tidak bisa dimakan, melainkan hanya buahnya saja yang bisa dimakan. Namun mereka terpaksa harus memakan pohon kaktus karena kondisi yang sangat sulit dan bantuan yang sedikit sekali yang mereka dapatkan yang ada di Gaza Utara. Sehingga memang ini kondisi yang real yang ada di Gaza, terutama di Gaza Utara, dan juga pihak Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa 1 dari 6 anak yang ada di Gaza Utara terjadi malnutrisi. Bahkan informasi yang saya dapatkan juga saat ini ada 15 anak meninggal, termasuk 2 bayi kembar yang baru saja lahir begitu beberapa saat, dan ada 15 anak yang meninggal di Rumah Sakit Kamal Udwan yang masih beroperasi di jalur Gaza Utara. Tentunya rumah sakit yang masih beroperasi sampai saat ini kekurangan obat-obatan serta bahan bakar yang terus menipis, di mana juga bantuan ini sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, dan memang ada 2 rute yang bisa masuk ke Gaza. Bantuan-bantuan tersebut melalui Rafah, perbatasan Mesir, dan juga jalur Gaza, dan juga perbatasan Karim Abu Salim, di mana di situ adalah perbatasan Israel, Mesir, dan juga Gaza. Baik, artinya jumlah truk bantuan yang melintas ini terus berkurang setiap harinya, Mas Fikri. Apakah ini juga merupakan karena dipersulit dari Israel atau bagaimana? Iya, perbatasan Karim Abu Salim, saya sampai saat ini masih mendapatkan informasi bahwa di sana ada demonstran warga sipil Israel yang mereka menutup jalan akses untuk memasukkan jalur bantuan-bantuan ke jalur Gaza, sehingga memang dari pihak PBB sendiri mengatakan bulan kemarin atau bulan Februari ini bantuan-bantuan ini terjadi penurunan signifikan, di mana memang pada bulan sebelumnya, pada bulan Januari 2024, di mana terdapat 100 sampai 130 truk yang masuk ke jalur Gaza. Namun pada bulan lalu atau bulan Februari lalu terjadi penurunan sangat signifikan, di mana hanya terdapat 50 truk saja yang rata-rata masuk ke jalur Gaza. Bahkan di hari-hari tertentu hanya 4 truk saja yang masuk ke jalur Gaza. Tentunya ini membuat kesulitan masyarakat Gaza dalam mereka mendapatkan air bersih itu sendiri, ataupun bahan pangan, ataupun rumah sakit yang harus mendapatkan obat-obatan dan juga bahan bakar untuk terus menangani korban-korban yang sampai saat ini masih terus berjatuhan, bahkan saat ini dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Mbak Nadia. Mas Fikri, lalu Anda sebagai relawan di sana saat ini bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bertahan hidup? Karena tadi kalau mendengar ceritanya, bahkan warga di Gaza sudah mulai mencampurkan bahan makan dengan pakan ternak, rumput liar, bahkan kaktus. Ini juga membuat kami khawatir dengan kondisi Anda di sana. Iya, yang barusan saya gambarkan itu yang terjadi, yang ada di Gaza Utara, ya, karena memang Gaza Utara ini ada di ujung begitu, di mana truk bantuan ini masuk melalui border Rafah atau di Gaza Selatan, perbatasan Mesir dan jalur Gaza. Dan untuk truk-truk masuk ke Gaza Utara ini jaraknya memang ada 40 kilo lebih, sehingga banyak terjadi penembakan serta jalan-jalan yang memang mereka mendapatkan kesulitan untuk memasukkan bantuan-bantuan ke Gaza Utara. Namun untuk di Gaza Selatan ini memang untuk bahan makanan ini masih relatif tersedia begitu, walaupun sebenarnya harga yang terus melonjak setiap harinya, bahkan lonjakan ini belum pernah dirasakan oleh kami sebelum peperangan ini terjadi, di mana bahan-bahan dapur begitu melonjak sangat tinggi, dan ini baru pertama kali yang kami rasakan, sehingga memang kami juga harus menghemat makanan kami yang ada di Gaza. Begitu juga masyarakat yang ada di Gaza untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka di bawah agresi militer Israel. Semoga ini memang cepat berakhir dan gencatan senjata permanen bisa terlaksana dan masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan bisa menjalankan kehidupan barunya yang memang sampai saat ini ada di jalur Gaza.
Baik, Mas Fikri dari Indonesia, tentunya kami mendoakan semoga gencatan senjata bisa dilangsungkan sesuai dengan rencana pada 4 Maret mendatang, dan Anda juga tetap menjaga kesehatan dan juga hati-hati dalam bertugas di sana. Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Selamat malam, terima kasih telah bergabung di Aini Sore. Mas Fikri, salam sehat.